Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi saudara-saudara sekalian dan kita semua. Kita ada di bulan Desember, pada minggu tanggal 18 Desember 2022. Semua kebaikan Tuhan sehingga sudah menghantar saudara dan saya ada di bulan yang penuh dengan sukacita. Untuk kita boleh menikmati sukacita Natal yang hari-hari ini sedang kita peringati bersama-sama. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mau tetap percaya bahwa kalau kita boleh dibawa sampai hari ini ada, kita boleh menikmati kebaikan dan pertolongan Tuhan, semua karena Tuhan yang sudah menolong kita. Dan kita mau tetap yakin dalam pemeliharaan Tuhan seterusnya, Dia terus berkarya dan bekerja dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan di hari ini, Minggu 18 Desember 2022, saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita sekalian pada renungan minggu, yang seperti biasanya sering saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan lebih khusus juga kepada Jemaat GPD Sola Gracia Pusparaya Cibinong. Puji Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Mari saya mau berdoa dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab oleh anugerah dan kasih Tuhan dalam kami ada sebagaimana ada, terlebih di bulan Desember ini Tuhan. Kami boleh memperingati kelahiran-Mu Kristus, yang telah datang ke dalam dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kami. Sebab itu pada siang hari ini, rindulah kami untuk diberkati lewat firman Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Engkau urapi, dan jemaat setiap semua kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11 bagian A. Yohanes pasal 1 ayat 11 bagian A berkata demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ulangi. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia di sini adalah bicara Yesus, dan kepunyaannya ini adalah bicara kepunyaan, adalah bicara saya dan saudara-saudara. Puji Tuhan. Ini adalah hal yang menarik yang menjadi perenungan kita bahwa begitu luar biasa kedatangan Kristus pada 2000 tahun yang lalu. Kita sekarang di tahun 2022, 2000 tahun lebih. Iya. Sebuah peristiwa Natal yang sampai sekarang kita peringati, saudara-saudara. Dan peringatan Natal tidak hanya sekedar sebuah peringatan saja, tetapi ada makna di dalamnya yang betul-betul harus kita pahami. Karena firman berkata, dari sekian banyak makna Natal, dari sekian banyak dimensi dari arti Natal, di antaranya adalah Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Ini ditulis di ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Saudara, ini memberikan sebuah indikasi bahwa kita adalah miliknya. Sekali lagi, kita adalah miliknya. Sebagai ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan, maka dia datang ke dalam dunia. Dia datang kepada miliknya, saya dan saudara-saudara sekalian. Saudara, hal yang istimewa kalau dia datang ke dalam dunia untuk mau berjumpa, mau bertemu dengan kita. Yang mana kita manusia adalah manusia berdosa. Tetapi oleh karena kasih Allah yang ajaib, sehingga dia firman berkata, karena kasih Allah yang besar, dia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Itulah pribadi Yesus.
Kedatangannya ke dalam dunia, dia datang untuk mau berjumpa, mau bertemu dengan kita, saudara-saudara, dengan saudara-saudara sekalian. Hal yang istimewa di dalam kehidupan sebagai orang percaya kita, khususnya anak-anak Tuhan, yang merespon kedatangannya itu. Karena kita menyadari bahwa kita adalah miliknya. Dan sebagai miliknya, milik Tuhan, maka memberi pengertian bahwa kita memiliki nilai yang sangat besar. Di mata Tuhan kita memiliki nilai yang sangat berarti. Seperti yang firman katakan kepada Yakub, engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu, kita adalah kepunyaan Tuhan. Saudara, sebagai milik kepunyaan Tuhan, yang mana dia datang untuk dia menyatakan anugerahnya, kasihnya, kuasanya dalam kehidupan. Bahkan yang terlebih besar adalah dia datang untuk menyatakan keselamatan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Bagian lain firman Tuhan berkata bahwa dia datang ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan. Iya. Memberi hidup dan dengan kelimpahannya. Saya bicara tentang memberi hidup, saudara. Artinya dia datang ke dalam dunia untuk dia berjumpa dengan kita, untuk dia menyatakan bahwa dialah sumber kehidupan itu. Sumber kehidupan dalam hidup sekarang dan kehidupan nanti, bicara tentang keselamatan kekal selama-lamanya. Saudara, tidak ada jaminan dalam kehidupan di dunia ini yang dapat membawa sampai kepada keselamatan yang kekal. Selain hanya Kristus yang telah berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dia mau menyatakan rencananya atas kita yang disebut milik kepunyaannya. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Iya. Dan sebagai milik kepunyaannya kita tentu sangat diuntungkan dalam hal ini. Sekali lagi, sebagai milik kepunyaannya kita sangat diuntungkan karena itu adalah kasih Tuhan dalam kita. Yang harusnya kita binasa, tetapi karena kasihnya, maka kita beroleh kasih karunia, beroleh pengampunan, beroleh penebusan, dan bahkan beroleh kasih karunia keselamatan. Dan mari kita akan melihat di sini ia datang kepada milik kepunyaannya. Apa yang dia kerjakan ketika dia datang? Saudara, dalam kitab Lukas pasal 4, saya mau baca di situ. Dikonfirmasi di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 menulis begini. Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Dia datang kepada milik kepunyaannya dan dia menyatakan kabar baik. Sebuah pesan dari surga untuk manusia. Manusia berdosa untuk memperoleh pengampunan dan penebusan. Firman berkata, dia datang untuk menyampaikan kabar baik, kabar kelepasan dari belenggu. Kabar sukacita dan damai sejahtera. Kabar jaminan dalam kehidupan. Itulah sebabnya dia datang dan dia menyampaikan kabar itu kepada milik kepunyaannya. Dia menyampaikan pesan itu. Selanjutnya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Iya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Miskin tidak bicara berkaitan dengan hal-hal yang materi, saudara-saudara. Tetapi miskin di sini memberikan sebuah makna dalam kehidupan engkau yang mungkin engkau merasa engkau enggak punya apa-apa. Pribadimu adalah pribadi yang seolah-olah engkau menjadi orang yang tidak dianggap. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan datang membawa kabar sukacita bahwa engkau di hadapan Tuhan kaya. Iya. Firman Tuhan datang membawa kabar kepada engkau bahwa engkau adalah pribadi yang bernilai melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Selanjutnya, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Puji Tuhan.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Manusia beribu-ribu tahun terikat dengan segala ikatan belenggu yang membelenggu manusia. Dan tidak ada satu cara yang dapat manusia lakukan untuk bisa melepaskan dari belenggu. Selain hanya pribadi Kristus yang datang 2000 tahun yang lalu yang sanggup untuk melepaskan dari belenggu. Maka itu sebabnya firman berkata bahwa dia datang untuk melepaskan kita dari belenggu. Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas dan untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya mau garis bawahi, ia datang kepada milik kepunyaannya. Saya hubungkan dengan ayat paling akhir untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hidup ini ada karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, karena rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita yang melebihi dari segala-galanya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita merenungkan di Natal ini, menjelang Natal. Hidup ada karena rahmat Tuhan. Saya sering sampaikan bukan karena kita hebat, kita gagah, tapi karena rahmat Tuhan. Tuhan, tahun rahmat. Tahun rahmat ketika 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu lebih dari itu. Karena sekarang 2022 saudara-saudara, dalam perhitungan ketika Kristus dilahirkan di kandang Bethlehem. Saudara-saudara, dari situlah sampai sekarang ini disebut sebagai tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya pintu kemurahan terbuka. Iya. Yang digambarkan tabir bait suci yang ada di bait suci terbelah dua. Untuk orang boleh masuk dan menikmati di dalamnya. Menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, menikmati keselamatan yang Tuhan persiapkan bagi setiap mereka yang percaya. Dan tahun rahmat Tuhan itu dari saat itu ketika Kristus datang di Bethlehem, di kandang yang hina. Sampai di hari ini, tahun rahmat Tuhan masih berlaku bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tahun rahmat Tuhan belum ditutup. Kapan itu ditutup? Saudara-saudara, itu menjadi waktu Tuhan. Ketika dia datang nanti pada kali yang kedua, tahun rahmat Tuhan ditutup. Tetapi sekarang, tahun rahmat Tuhan masih kita jalani, saudara-saudara. Tahun rahmat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Untuk dia mau menyatakan pembebasan atasmu, untuk dia mau menyatakan kabar baik atasmu, untuk dia mau menyatakan keselamatan atas kita, untuk kita nikmati bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Maka saya mau sampaikan kembali ayat awal tadi. Sekalipun di waktu yang singkat ini saya mau mengulangi apa kata firman. Ia telah ada di ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Puji Tuhan. Selanjutnya, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ayat ini berlanjut. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak merespon akan kedatangannya. Tapi ibu bapak, mari. Ini bagian dari doktrin dalam konteks firman. Engkau percaya kepada dia yang telah datang pada 2000 tahun yang lalu. Dia datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam engkau. Dan kita mau tetap konsisten menjadi pribadi yang dipanggil oleh Tuhan. Kita tetap mau tetap konsisten dalam konteks kita adalah pribadi yang disebut sebagai milik kepunyaan Tuhan. Mari ibu bapak sekalian, dimanapun saudara-saudara berada sekalian, sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, maka kembali tetaplah engkau setia, sungguh-sungguh dalam pelayanan, dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Saya percaya sampai waktunya ketika dia datang pada kali yang kedua, maka dia akan mau berkata, berbahagialah engkau, saleh-salehnya Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan tilik setiap apa yang menjadi jeri lelahmu. Tuhan tilik setiap apa yang engkau kerjakan yang tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kita mau mempertanggungjawabkan kepada dia, karena kita milik kepunyaannya.
Yang suatu saat dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita karena kita ini milik kepunyanya. Yang berarti hidup ini bukan milik kita. Sekali lagi, yang berarti hidup ini bukan milik kita, tetapi milik Dia, Yesus di atas segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Kami menyadari bahwa benar seperti apa kata firman bahwa kami adalah milik Tuhan. Bukan milik kami sendiri, tapi milik Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih sebagai kami milik Tuhan. Maka kami percaya kami dipelihara, dijaga, dilindungi, dan dijamin kehidupan kami. Baik hari-hari hidup kami, hari besok kami, bahkan selama-lamanya. Terima kasih di menjelang Natal kami peringati kelahiran Kristus datang ke dalam dunia. Begitu luar biasa kasih-Mu atas kami. Sehingga Kau datang berinkarnasi dan mengunjungi kami yang ada di dunia ini. Agar kami beroleh kelepasan, kemenangan, bahkan keselamatan kekal. Berkati jemaat, siapapun yang mendengarkan tayangan ini, dan juga jemaat GPD Sola Gracia, Pusparaya Cibinong, berkati mereka dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga, mata pencarian dan usaha. Terima kasih Bapa, kami percaya di Natal ini kami terus memiliki konsistensi di dalam Tuhan, yaitu terus menjalani sebagai umat kepunyaan Tuhan yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.